Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma'ulana minal karim wal jud. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qaila fi dzikil luhud. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wal judud. Allahumma salli wa sallim mubarak ala hadzal nabiyil karim war rasuli sayyidi sanadil azim dil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimin mana batazarun auraqun ud wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya sendiri, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jangan sampai kita terkena penyakit tulul amal. Tulul amal ini adalah terlalu panjang angan-angan, bahwasanya kita hidup masih jauh, kita hidup di dunia masih terlalu lama. Ini adalah penyakit yang sekiranya ada pada diri manusia, maka menyebabkan orang itu lalai untuk mempersiapkan kematiannya dan akhiratnya. Yang berikutnya lagi hadirin adalah kita harus senantiasa memperbanyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas amma tastahyuna minallahi, qalu wa madza ya Rasulullah, qala tajma'una ma la ta'kulun wa ta'maluna ma la tudrakun wa tabnuna ma la taskunun. Ayyuhan nas, kata Rasulullah, wahai para manusia, apakah kalian tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Qalu, bagaimana ya Rasulullah, kata para sahabat, bagaimana mengekspresikan rasa malu kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala tazma'una ma la ta'kulun, kamu berupaya sedemikian rupa hidup kamu mengumpulkan sebanyak-banyaknya makanan-makanan atau makanan-makanan kamu di muka bumi ini, tetapi ma la ta'kulun, tetapi tidak kau makan semuanya. Kau kumpulin, kau rakus segala macam, kalau ada kau ambil semuanya, kehidupan dunia ini kau ambil semuanya, tetapi tidak kau makan semua, kamu kemudian akan mati. Wa ta'maluna ma la tudrakun, dan kamu berangan-angan yang sangat panjang di muka bumi ini, tetapi kamu tidak akan mampu mencapainya. Kalau kemauan di dalam hati maunya umur kita masih panjang, kita memplanning kehidupan dunia sedemikian rupa, kita mau bikin rumah, kita bikin keluarga, kita bikin anak cucu kita bagaimana, sedemikian rupa kita ini panjang angan-angan, tetapi tidak akan kita mencapai itu semuanya, sebab kita pasti akan mati. Wa tabnuna ma la taskunun, kamu ingin membangun rumah yang semewah-mewahnya, di planning sedemikian rupa, tetapi tidak engkau tempati, sebab engkau akan tinggalkan dalam kematian kamu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya min man yuhibbu wa man yubghid. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada perkara dunia ini kepada orang yang dicintai dan orang yang dibencinya. Semuanya diberi. Orang kafir dikasih, orang muslim juga dikasih, yang sholat dikasih, yang tidak sholat juga tetap dikasih oleh Allah. Dunia ini dikasih kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Wa idza ahabballahu 'abdan a'tahul iman. Tetapi kalau Allah mencintai kepada seorang hamba itu, maka Allah akan kuatkan imannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus pilih ini. Jadi kalau kita ingin milih supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu senantiasa berpikir kualitas imannya harus tetap dijaga dengan sebaik-baiknya. Untuk diri dan keluarga anak-anaknya, bagaimana anaknya bisa menjaga kualitas imannya. Sekarang ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk menanamkan keimanan, kualitas iman kepada diri dan anak-anak itu semakin berat dan semakin berat. Anak-anak kita disuruh belajar ngaji, betapa beratnya. Sampai sekarang sudah ada pengaruh HP, suruh mondok susah, karena begitu terpengaruh kepada kehidupan dunianya, HP-nya dan sebagainya, pergaulannya dan sebagainya. Maka oleh karena itu hadirin, kalau kita ingin mengkoreksi diri kita, apakah kita ini termasuk orang yang dikehendaki dicintai oleh Allah apa tidak? Kalau ingin dicintai oleh Allah, tandanya
orang itu adalah bagaimana mempersiapkan dirinya untuk memperkuat kualitas imannya dengan ilmu dan amaliyahnya. Dengan ilmu, hadirin, yang terpenting masalah iman ini juga dengan ilmu. Bagaimana kita mengaku iman kalau kita tidak tahu dalil-dalil keimanan kita, melogikakan keimanan-keimanan kita. Kita perlu belajar ilmu tauhid, kita perlu belajar ilmu akidah di dalam masalah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala sallallahu alaihi wasallam, ala inna lid-dini abna wa lid-dunya abna. Ketahuilah bahwasanya bagi agama ini punya anak-anak dan bagi dunia ini juga punya anak-anak. Fakunu min abna'id-din. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu menjadi anak-anak agama ini. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullukum yuhibbu ayadkhulal jannah. Kalian semuanya apakah ingin menghendaki masuk surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu na'am. Mereka berkata, ya Rasulullah. Wa apa ini? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qassiru minal a'mal. Maka pendekkanlah kamu angan-angan kamu. Jadi angan-angan kamu untuk yang semakin panjang di dunia, planning kamu untuk kehidupan kamu di dunia ini pendekkanlah. Wasabbitu ajalakum baina ayyukum, dan tetapkanlah apa itu di antara kedua matamu apa ajal kamu, bahwasanya dekat sekali kehidupan kamu. Fastahyu minallahi azza wa jalla haqqal haya, dan malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya bani adam in kuntum ta'qiluna fa'uddu anfusakum minal mauta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai keturunan Adam, jika kalian punya otak, jika kalian otak kamu normal, in kuntum ta'qilun, jika kamu semuanya berakal, ya, in kuntum ta'qilun, jika kamu semuanya berakal, fa'uddu anfusakum minal mauta, maka hitunglah diri kamu termasuk bagian orang-orang yang sudah mati. Walladzi nafsi biyadihi innama tu'aduna la'atin, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, kata Rasulullah SAW, innama tu'aduna, sesungguhnya kamu yang telah dijanjikan oleh Allah pasti akan tiba. Apa itu yang dijanjikan? Yaitu kematian, bahwa kematian itu pasti akan datang. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kamu semuanya bisa terlepas atau kamu bisa terlepas daripada kematian itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naja awwalu hadhil ummah bil yakin wa zuhdi wa yahliku akhirul hadhil ummah bil bukhli wal amal. Rasulullah bersabda, beruntung keberuntungan ini umat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil yakin wa zuhdi, dengan sifat yakin dan sifat zuhud di muka bumi ini. Wa yahliku akhiru hadhil ummah, dan hancurlah ini umat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ini umat adalah bil bukhli wal amal, yaitu dengan sifat bakhil dan panjang angan-angan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kehancuran ini umat, apa penyakitnya? Pertama adalah al-bukhl, bakhil, yang kedua adalah panjang angan-angannya. Wa qala al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, i'lam anna tulal amal lahu sababan. Kenapa orang di muka bumi ini kok punya panjang angan-angannya sangat panjang, itu kenapa? Ada dua sebab. Ahaduma al-jahlu, yang pertama adalah karena kebodohannya, wal akhar hubbud dunya, yang kedua adalah karena terlalu cinta dunia. Wa qala Sufyan as-Suri az-zuhdu fid dunya qasrul amal. Orang zuhud di muka bumi ini apa? Yang dinamakan zuhud di muka bumi ini apa? Yang dinamakan zuhud di muka bumi ini adalah memendekkan angan-angannya, bahwa kita hidup di dunia ini pasti akan segera meninggal dunia. Laisa yaqulul ghalit wa la yalbasul abaah. Tidaklah orang yang dinamakan zuhud itu kemudian makan yang sangat tidak enak, terus kemudian pakaian yang harus berlobang-lobang, pakaian yang compang-camping dan sebagainya. Tidak. Yang dinamakan zuhud itu adalah orang yang jiwanya, sikapnya adalah qasrul amal, sedikit memendekkan angan-angan hidupnya di dunia masih panjang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa. Ini Rasulullah bersabda sebenarnya, kalau kamu waktu pagi, maka janganlah kamu banyak memplanning diri kamu untuk waktu sore. Jika wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Ketika kamu di waktu sore, janganlah kamu terlalu memplanning waktu kamu besok pagi.
Wa khudh min hayatika limautika, persiapkanlah kehidupanmu untuk mempersiapkan kematian. Wa min sihhatika lisaqamika, dan mempersiapkan sehat kamu menghadapi sakit kamu. Fa innaka ya Abdullah, maka sesungguhnya kamu wahai hamba-hamba Allah, la tadri masmuka ghadan, apakah namamu besok. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mempersiapkan bahwa kita ini mempersiapkan tentang kematian, jangan panjang angan-angan kita. Sebab kata Rasulullah SAW, sebab kamu itu tidak tahu kamu besok namanya apa. Maksudnya namanya apa besok itu apa, masyaallah muslimin? Adalah nama kamu besok. Kalau sekarang nama kamu mungkin si Fulan, nama kamu mungkin Ahmad, nama kamu si Muhammad, nama kamu siapa. Tapi kalau kamu sudah meninggal dunia, nama kamu jadi jenazah, nama kamu jadi mayit, nama kamu adalah orang mati. Masyaallah muslimin, adalah perbedaan manusia dengan binatang, ya. Kalau ayam, kalau masih hidup namanya tetap ayam, ya, namanya ayam. Tapi begitu sudah mati namanya bisa berbeda-beda. Ada ayam goreng, ada ayam bakar, ada sate ayam, macam-macam namanya. Tapi kalau manusia namanya macam-macam, bisa profesor, doktor dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah mati namanya jenazah, namanya mayit. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayo perbanyak mengingatkan kepada kita semua, Rasulullah adalah perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotbah yauman faqal, Rasulullah pernah khutbah di suatu hari, ala ukhbirukum bi afdali ahlil ardi amalan, apakah hendak aku kabarkan kepada kalian semuanya amalnya ahli muka bumi ini yang paling baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat, yaqul, yaitu kata Rasulullah, kulla yaumin mi'ah marrah, yaitu berzikir 100 kali setiap harinya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yaitu berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bisa dilengkapi la ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ini adalah amalan paling istimewa kalau kita beramal ini dengan ikhlas setiap hari 100 kali, setiap hari nanti dari kiamat. Kecuali orang yang lebih daripada itu. Atau kalau umpamanya mau mensingkat daripada tidak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu, cukup la ilaha illallah minimal 100 kali. Inilah bekal yang istimewa hadirin, bekal yang istimewa yang paling utama nanti di hari kiamat, yang orang-orang mukmin begitu bahagianya, begitu terpananya dengan amalnya yang sedemikian rupa dengan zikir la ilaha illallah. Lebih orang yang lebih utama dari kita beramal ini adalah yang lebih banyak zikirnya la ilaha illallah. Mungkin ada yang 200, ada yang 300, ada yang 1000 kali punya wadifah. Ini dirutinkan hadirin, dirutinkan zikir ini la ilaha illallah itu 100 kali dalam sehari semalam. Ya, dalam sehari semalam minimal ini hadirin. Nanti hadirin akan ketika di hari kiamat orang itu begitu terpana, luar biasa bahagianya atas amalan yang ia zikirkan di setiap hari di masa hidupnya. An Abdullah bin Umar bin As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta yaumal birajulin yaumal qiyamah summa yu'ti bil mizan. Nanti di hari kiamat ma'asyiral muslimin ada seseorang yang didatangkan di mizan, di timbangan amalnya. Kemudian setelah itu didatangkanlah yutabitis atau tisina sijlan, yaitu didatangkan 99 bendel yang setiap bendelnya itu sejauh pandangan mata, begitu jauhnya, begitu panjangnya. Ternyata di situ amal-amalan kejelekan semuanya. Si A ini melakukan semuanya kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan di muka bumi ini. Kemudian orang ini karena sudah 99 catatan kejelekannya, maka mestinya dia akan masukkan neraka. Tapi kemudian dikeluarkan oleh malaikat satu sumayuh rojulahu kertas, lantas dikeluarkan satu kertas yang sangat kecil, yang kurang lebih satu jempol, setengah jempolnya. Alanis fi usbu'ihi allati liddu'a fihi syahadatun, yang di situ ada catatan dia di muka bumi pernah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ternyata syahadatnya satu kali yang sangat ikhlas, yang sangat murni itu, maka kemudian ditaruh di timbangan yang lain. Ternyata timbangan tadi yang 99 bendel, yang setiap bendelnya itu sejauh pandangan mata,
ternyata hanya zikir la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah lebih berat daripada seluruh dosa-dosanya. Maka hadirin dimuliakan Allah, syahadat kita dengan ikhlas itu, jika ditimbang dengan dunia beserta seluruh isinya dan langit beserta seluruhnya, maka lebih berat apa zikir kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharilah iman kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qalu ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imana? Bagaimana cara memperbaharui memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah kalian dengan zikir la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha amud tahtal arsy wa idza qala al-abdu la ilaha illallah ihtazza dzalikal amud. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya tiang-tiang di bawah arsy-Nya. Arsy-Nya Allah itu ada tiang-tiangnya. Ketika seorang hamba berzikir la ilaha illallah, maka tergoncanglah itu tiang-tiangnya. Fayaqul, maka Allah berfirman, wahai uskun, diamlah kamu, diamlah kamu wahai tiang-tiang. Fayaqul ya Rabb, bagaimana saya berdiam ya Allah? Wa kaifa askun wa lam tughfar liqailha, sementara engkau ya Allah belum mengampunkan orang yang berzikir la ilaha illallah. Qala fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala, qad ghafartu lahu, sudah aku ampunkan sekarang. Baru kemudian diamlah tiang-tiangnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pentingnya kita memperbanyak zikir la ilallah, perbanyak zikir la ilallah dengan ikhlas. Dan untuk bisa mencapai zikir la ilallah dengan ikhlas yang luar biasa itu, pentingnya kita punya mursyid, punya pembimbing. Kita perlu ditalkin oleh seorang guru mursyid, itu lebih istimewa karena dengan zikir itu punya sanad mata rantai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila nas hatta yaqul la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi seseorang manusia ini sampai ia berzikir la ilaha illallah. Apa itu? Wa idza qalu, ketika orang sudah zikir la ilaha asamu minni dima'hum, maka terjaga darahnya, harta bendanya, illa bihaqqiha wa hisabahum 'ala Allah. Jadi kita diperintahkan untuk memerangi, berupaya bersungguh-sungguh berjihad bagi orang-orang yang berzikir la ilaha illallah, khususnya kita sama muslim, keluarga kita, diri kita, anak-anak kita yang belum paham zikir la ilaha illallah, yang belum mengamalkan zikir la ilaha illallah, yang belum dirinya mendalami betul dengan zikir la ilaha illallah. Ini perlu yang belum menggurukan la ilaha illallah. Pentingnya keluarga kita, anak-anak kita belajar atau digurukan tentang la ilaha illallah. An Abi Hurairah Nabi alaihi salatu wasallam qala, al-iman bid'u sittuna au bid'u sab'una. Iman itu ada situna 70 atau 70 lebih. Sab'una tis'a su'bah cabangnya. Afdaluha la ilaha illallah, yang paling utama daripada cabang iman itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling terbawah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan atau menghilangkan bahaya yang ada di jalan. Wal haya su'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian daripada keimanan. Aksiru fil janazah qaulu la ilaha illallah, perbanyaklah kamu ketika ada orang jenazah, orang yang meninggal dunia, dengan zikir la ilaha illallah. Karena fa inna barakataha, karena sesungguhnya berkah la ilaha illallah, ta'udu alaihi wa alaikum, akan kembali kepada jenazah itu dan kepada kalian semua yang berzikir la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, samanul jannah, harganya surga itu la ilaha illallah. Yaqulullah ta'ala la ilallah husna, orang yang berzikir la ilaha dijaga. Faman dakhala amina azabi, barang siapa memasukinya maka orang itu aman daripada azabku. Laisa min ahli la ilallah wahsafil maut, ketahuilah orang yang ahli zikir la ilaha illallah tidak ada rasa takut sama sekali ketika menghadapi kematian. Wala fil kubur, tidak ada rasa takut sama sekali di dalam kuburan. Wala fin nuzur, dan tidak ada rasa ketakut sama sekali nanti dari kebangkitan. Kana anduru ilaihim inda sayhah, yang fuduna ru'usan ka'anni anduru, kata Rasulullah SAW, seolah-olah saya sudah melihat melihat kepada mereka orang-orang ahli la ilaha illallah ketika sudah ditiupkan sangkakala, yang fadduna ru'usahum, mereka membuang debu-debu tanah-tanah dari kepalanya, minat turab, yaquluna, orang-orang yang zikir la ilaha illallah nanti di hari kebangkitan dia ucapkan alhamdulillahilladzi azhaba 'anal hazan,
segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa takut pada diriku. Jadi orang-orang ahli zikir la ilaha itu istimewa luar biasa ketika bangkit dari kubur sama sekali tidak ada rasa takut, justru mengucapkan alhamdulillah, bahagia yang luar biasa. Laisa min abdin yaqulu la ilallah mi'ah marrah illa ba'asallahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba yang berzikir la ilallah, orang yang rajin zikir la ilallah minimal 100 kali dalam sehari semalam, illa ba'asallahu yaumal qiyamah, nanti dibangkitkan dari kiamat, wa wajhuhu kal qamar, wajahnya seperti bulan purnama Lailatul Badri di malam purnama, walam yurfa li ahdin amal, dan tidak ada yang lebih melampaui amalnya orang itu, kedudukannya orang itu, kecuali yang lebih banyak amalnya berzikir la ilaha illallah. Maka karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita punya wadifah, rutinitas berzikir la ilaha illallah minimal dalam sehari semalam 100 kali, atau kalau mengikuti ulama-ulama ada yang punya wadifah 313 kali setiap pagi 313, atau nanti dilanjutkan atau mungkin 1000 kali. Ini penting hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita hidup di muka bumi ini, hidup yang hanya sebentar, mungkin 60-70 tahun saja, kita sudah punya planning, nanti rumah saya di sini, ruang tamu saya di sini, kamar mandi di sini, kita planning ini sedemikian rupa. Bagaimana kita tidak memplanning kehidupan kita di alam barzah yang sangat lama, kehidupan di akhirat yang sangat lama? Kalau kita tidak memplanning, itu namanya kita termasuk orang-orang yang tidak cerdas. Orang yang cerdas itu adalah mempersiapkan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatan as-sami'il alim. Astaghfirullah lana wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimin wa sunat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.